Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elvira Rofi Rahmania, biasa dipanggil dengan Elvira. Saya seorang mahasiswi di program studi kesehatan masyarakat Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20.29264. Saya berasal dari kelas 12, pelatihan soft skill tahap 2 tahun 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan tentang karir impian saya serta goal saya ke depannya. Jadi teman-teman, saya sejak kecil sudah memiliki impian untuk bisa berkarir di bidang kesehatan. Oleh karena itu, supaya relevan dengan karir impian saya, saat SMA saya mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau lebih dikenal dengan jurusan MIPA. Saya bersekolah SMA di SMA Negeri 5 Yogyakarta, dan selulusnya dari SMA saya melanjutkan studi di Universitas Ahmad Dahlan dengan jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kita kenal dengan peminatan K3. Saat ini saya masih menempuh di semester 6 dan saya ingin lulus di tahun 2024 dengan nilai IPK di atas 3,5. Setelah lulus dari S1, saya ingin melanjutkan studi terlebih dahulu dengan kuliah di University of Tokyo, Jepang di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024. Dan besar harapan saya bisa melanjutkan kuliah S2 saya dengan beasiswa. Karir impian saya ingin menjadi seorang ahli K3 di bidang pertambangan. Oleh karena itu, saya mencoba mengidentifikasi dan menganalisa karakter apa yang sudah ada dalam diri saya supaya bisa membantu mewujudkan karir impian saya. Yang pertama adalah menjadi sosok yang ramah. Ketika kita menjadi sosok yang ramah, kita akan lebih mudah berbaur dengan banyak orang dan berbaur dengan orang baru. Selain itu, ketika kita menjadi sosok yang ramah, kita bisa lebih mudah memperluas kenalan kita. Yang kedua, yaitu menjadi sosok yang bertanggung jawab. Ketika kita bekerja nantinya di bidang K3, maka kita akan bertanggung jawab terhadap banyak nyawa para tenaga kerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, menjadi sosok yang bertanggung jawab itu merupakan poin penting bagi seorang yang bekerja di bidang K3. Selanjutnya yaitu harus bisa teliti, karena suatu insiden, bahkan insiden kecil sekalipun, bisa menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, ketika kita bisa menjadi sosok yang teliti, kita bisa lebih awal mengetahui bahaya dan resiko yang ada di lingkungan kerja kita. Ketika kita sudah mengetahui kedua hal tersebut, kita bisa lebih awal meminimalisir atau bisa mencegah terjadinya insiden di tempat kerja, serta andai kata sampai terjadi insiden, kita bisa meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, saya ingin menjadi financial freedom sebelum usia saya 30 tahun dan memiliki pendapatan minimal 2 digit per bulan. Hal itu dikarenakan saya ingin bisa membangun rusun gratis bagi para tunawisma dan juga panti asuhan serta sekolah tahfidz bagi mereka anak-anak yang kurang beruntung secara perekonomian. Karena impian saya cukup besar, saya mencoba menganalisa lagi keterampilan yang bisa mendukung impian serta karir saya. Yang pertama, saya sudah bisa menguasai dan menjalankan Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Microsoft PowerPoint. Selain itu, saya bisa melakukan editing seperti editing video maupun editing gambar. Dan keterampilan lainnya adalah keterampilan public speaking, skala prioritas, serta keterampilan memanajemen waktu.
Untuk mencapai hal yang besar, maka diperlukan juga pengorbanan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan lain untuk mencapai hal tersebut, antara lain yaitu nilai TOEFL di atas 500, serta nilai CLPT minimal di N3, tapi harapan saya bisa mencapai di N2, karena tujuan studi S2 saya yaitu di Jepang. Selanjutnya, untuk menjadi seorang ahli K3 diperlukan juga melakukan pelatihan dan sertifikasi ahli K3. Kenapa saya bisa memiliki mimpi sebesar ini? Karena saya memiliki moto hidup, yaitu hiduplah seolah-olah kamu mati esok hari, dan belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Kenapa kita berpikir bahwa esok itu hari akhir? Karena ketika kita berpikir esok hari akhir, kita akan melakukan suatu kegiatan itu semaksimal mungkin, dan kita akan mengeluarkan apa yang kita bisa semaksimal mungkin supaya mendapatkan hasil terbaik, hasil yang semaksimal mungkin. Dan selanjutnya, kenapa kita belajar seolah-olah kita hidup selamanya? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu bergerak dan selalu berkembang. Oleh karena itu diperlukan belajar yang terus-menerus, karena belajar itu tiada henti dan tiada batasannya. Sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.